Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila ketetapan Allah sudah terjadi kepada mereka, azab Allah sudah terjadi kepada mereka, maka ketika itulah kami keluarkan dabatun minal ard, binatang yang keluar dari perut bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka, sesungguhnya manusia mereka dengan tanda-tanda kebesaran kami tidak yakin. Binatang ini keluarnya dari Mekah atau dekat dengan Mekah, dan juga dia bisa masuk ke Madinah, bahkan ke Baitul Maqdis. Sebagian para ulama mengatakan bahwa munculnya binatang itu 1 atau 2 hari setelah terbit matahari dari barat. Ada yang mengatakan binatang itu muncul dulu, baru 1-2 hari muncul matahari terbit dari barat. Allahu a'lam mana yang lebih dahulu, tapi tidak jauh jaraknya antara sehari atau 2 hari antara kemunculan binatang dengan terbitnya matahari. Lah dabah ini tugasnya yang pertama kali adalah memberikan stempel. Kalau dia seorang mukmin akan distempel dahinya, kemudian keluar cahaya. Kalau dia orang kafir akan diberi tanda di hidungnya sehingga menjadi gelap. Ketika itu nama-nama manusia terangkat, tidak ada orang memanggil dengan namanya. Panggilan ketika itu cuma ada 2, ya mukmin wa ya kafir. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jurayj dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, bahwa dabah itu ra'suha ra'su thaurin, kepalanya seperti banteng. Kemudian ainuha ainul khinzir, matanya seperti mata babi. Wa udhunuha udhunu filin, dan telinganya seperti gajah. Wa qarnuha qarnu ailin, tanduknya seperti rusa. Wa unuquha unuqa ni'amatin, dan lehernya seperti leher-leher burung unta. Wa sadruha sadru asadin, dadanya seperti dada harimau, dada asad, singa. Wa launuha launun namar, dan warnanya seperti harimau. Wa khasiratuha khasiratu hirrin, dan rusuknya seperti rusuk kucing. Wa dzambuha dzambu kabsin, ekornya seperti kabs. Kabs itu kambing gibas, kambing yang wol, yang berbulu itu. Wa qawaimuha qawaimu ba'irin, dan tingginya seperti unta. Binatang itu membawa 2 barang pusaka, 1 tongkatnya Nabi Musa, dan 1-nya stempelnya stempel Sulaiman. Jadi kalau dia memukul orang-orang yang beriman, maka akan dipukul oleh tongkat Musa dahinya dan akan bercahaya. Ada yang mengatakan sebaliknya, di stempel Sulaiman kemudian akan bercahaya. Dan apabila ketemu orang kafir maka akan dipukul hidungnya sehingga gosong. Ini yang menandakan mana mukmin mana kafir ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mana keluarnya dan di mana sekarang ini dia? Dabah ini terjadi banyak khilaf para ulama, walaupun ada kesepakatan di antara ulama bahwa dia akan muncul di Mekah atau berdekatan dengan kota Mekah. Tidak akan muncul di situ. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat Abdullah ibn Buraidah, bahwa dabah itu akan keluar dari sebuah perkampungan padang pasir. Disitulah dia pernah berjalan bersama Rasul. Kemudian Rasul berhenti. Kata Nabi SAW, hadza maudhi'ud dabah, disinilah kelak binatang yang bicara itu muncul. Ada yang mengatakan bahwa dabah itu, dan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dabah itu akan keluar dari bebatuan Bukit Safa
ada Safa, ada Marwah, tempat sa'i. Disitulah Dabah akan keluar. Jadi pecah batunya, kemudian keluar tuh Dabah itu. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat Abdullah ibn Amr, Dabah itu keluar dari padang pasir namanya Ajyad, dekat dengan Mekah. Bahkan dia pernah mengatakan, saking yakinnya bahwa Dabah akan keluar dari situ, karena di situ ada tumpukan-tumpukan cadas dan batu, dia mengatakan, kalau saya tahu binatang itu ada di sini, ku congkel dengan kayu supaya dia keluar sehingga nampak mana mukmin mana kafir. Ada juga yang mengatakan bahwa Dabah itu akan keluar menggunakan 3 proses. Pertama akan keluar fil bawadi, keluar dari lembah dulu, kemudian sembunyi. Kemudian setelah itu keluar di perkampungan, kemudian sembunyi. Baru kemudian dia menampakkan di Masjidil Haram. Barulah manusia lari ketakutan. Tetapi Dabah ini akan mengejar seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari Dabah ini. Tapi Dabah ini nggak membunuh. Dabah ini hanya sekedar memberikan cap stempel saja, kafir, mukmin, itu saja tugasnya. Kemudian bicara. Dia tidak membunuh seperti Dajjal. Dia tidak sadis seperti Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan dijelaskan dalam sebuah riwayat ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwa saking besarnya Dabah ini, dan ini pendapat yang kuat karena memang pendapat-pendapat yang tadi itu tidak berdasar. Ada yang mendasari pendapat-pendapat bentuk Dabah itu dari berbagai macam pendapat menggunakan hadis lemah. Terkadang hadisnya tidak sampai kepada Rasul sehingga ditolak banyak para ulama. Tetapi ada kemiripan satu dengan yang lainnya, bahwa binatang itu besar. Sebesar apa? Dijelaskan dalam sebuah hadis. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, bahwa Dabah itu akan keluar dari Ajyad, ra'suha yamussus sahab, di mana kepalanya sampai menempel di awan. Bahkan dijelaskan, wa ma kharajat rijluha minal ar, ketika kepalanya menempel di awan, kakinya belum keluar dari tanah.